menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak ya, di hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 kita dapat berjumpa kembali lewat belajar online kita. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu mengenai menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, tolong dipersiapkan ya pulpena 3B kalian, halaman 156. Baiklah anak-anak, kita mulai. Baiklah anak-anak, sudah dibuka ya pulpena 3B kalian ya, halaman 156. Di situ nanti kalian akan menjumpai sebuah bacaan yang berjudul Bekerja Bakti Bersama Tetangga. Baiklah anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Tolong dibuka buku kalian ya. Setiap minggu pagi, Lani dan orang tuanya ikut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Lani bertemu dengan tetangga-tetangganya. Lani melihat kubangan air yang kotor. Ia dan teman-temannya membersihkan kubangan itu agar tidak ada jentik nyamuk. Ibu Lani membersihkan taman karena banyak daun berserakan. Sedangkan ayah Lani bersama pemuda lain membersihkan parit. Parit dibersihkan agar sampah tidak menyumbat saluran air. Jika tidak dibersihkan, maka lingkungan rumah akan banjir karena air yang tersumbat oleh sampah. Jadi anak-anak ya, informasi yang kita peroleh dalam membuat permasalahan dan saran, untuk mudahnya kita dapat membuat bagan atau dalam bentuk peta pikiran. Kita coba kerjakan anak ya, halaman 157. Coba kita temukan permasalahan dan membuat saran dari permasalahan tersebut. Kita mulai dari permasalahan dulu anak ya. Permasalahan. Kira-kira anak-anak, apa permasalahan yang timbul dalam bacaan tersebut? Kalian menemukan sebuah permasalahan apa? Ini ya, kita coba saja ambil satu permasalahan anak ya, buat contoh dalam mengerjakan latihan soal ini ya. Setelah kita baca, kita akan menemukan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan lingkungan di sekitar kita, yaitu ini ya, sampah menumpuk di parit sehingga menyumbat saluran air. Ini ada di dalam paragraf kedua anak-anak ya. Kalian akan menjumpai sebuah parit yang kotor karena banyak sampah yang menumpuk. Permasalahannya, ya, permasalahannya sampah menumpuk di parit sehingga menyumbat saluran air. Coba anak-anak ya, kita berikan saran yang tepat sesuai bacaan terhadap permasalahan yang kita hadapi ya, dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Kita coba berikan dua saran ya dari permasalahan ini ya. Saran pertama,
Kira-kira anak-anak, saran apa yang tepat atau cocok dari permasalahan ini? Nah, di situ ada nak ya. Setelah permasalahan ya, coba kalian perhatikan ya di paragraf kedua ya. Kalimat saran didahului 3 kata nak ya. Bisa sebaiknya, hendaknya, atau seyogjanya ya. Sekarang kita mulai ya. Sebaiknya, sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Sebaiknya ini ya, ada ya. Kita membersihkan parit. Kita membersihkan parit agar tidak tersumbat. Nih, kita sudah menemukan saran pertama dari suatu permasalahan ini ya. Sekarang kita coba ya untuk saran yang nomor 2 dari permasalahan ini ya. Saran yang nomor 2. Kira-kira anak-anak, apa saran yang kedua dari suatu permasalahan ini ya? Ingat ya, kalimat saran bisa didahului 3 kata ya. Bisa sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Misalnya kita pakai hendaknya ya. Hendaknya semua warga kerja bakti agar pekerjaan terasa ringan. Saringan dan cepat selesai. Jadi dalam menyajikan kalimat permasalahan dan saran, kalian bisa dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Video ulangi ya. Permasalahan yaitu sampah menumpuk di parit sehingga menyumbat saluran air. Kemudian kita buat peta pikiran atau bagan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Saran pertama, sebaiknya kita membersihkan parit agar tidak tersumbat ya. Jadi saran yang pertama, sebaiknya kita membersihkan parit agar tidak tersumbat. Saran yang kedua, hendaknya semua warga kerja bakti agar pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Jadi agar kalian bisa mudah membuat kalimat saran dari suatu permasalahan, kalian bisa membuat dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Anak-anak ya, jelas ya? Jadi dalam menemukan permasalahan, kalian harus membaca secara cermat dan teliti dari suatu bacaan yang kita baca. Kemudian kamu bisa menemukan atau membuat kalimat saran yang tepat dari suatu permasalahan yang muncul. Agar kalian mudah memahami enggak ya, menerapkan bagaimana membuat bagan atau peta konsep dari suatu permasalahan, tolong kalian buka anak ya, buku pena 3B kalian ya. Coba kalian temukan permasalahan dan buat kalimat saran dalam bentuk bagan atau peta pikiran, yaitu halaman 169 ya. Tepatnya itu tema 4, subtema 4, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tolong kalian buat permasalahan dan
kalimat sarannya dalam bentuk bagan atau peta pikiran dari suatu bacaan yang berjudul merawat tanaman. Beda lagi tugasnya, kalian membuat kalimat permasalahan dan kalimat saran dalam bentuk bagan atau peta pikiran berdasarkan teks atau bacaan yang berjudul merawat taman. Demikian anak ya, pelajaran hari ini tentang bagaimana menuliskan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Tolong kerjakan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sekian pelajaran Pak Yuda hari ini. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.